nggak kuat banget. Anak seumur itu harus kehilangan ibunya, nggak kebayang. Hari pasca meninggalnya Po Alpa, kemarin keluarga besar beserta anak-anak Po Alpa akhirnya berziarah ke makam almarhumah. Namun yang jadi sorotan tak terlihat kehadiran Aji Darmaji, suami Po Alpa, di tengah-tengah keluarga yang berziarah. Ada apa dengan Aji Darmaji? Benarkah Aji memang masih belum kuat untuk berziarah ke makam sang istri tercinta? Karena sebelumnya memang mengaku masih berduka mendalam. Ya, kami sih merasa tetap sedih ya sebagai keluarga gitu. Pastinya keluarga masih berduka banget ya, karena kondisi Bang Idung sendiri masih belum bisa buat ziarah ke makam. Terlepas dari ketidakhadiran Aji, suasana duka dan kesedihan mendalam justru masih terlihat jelas di tengah-tengah keluarga Po Alpa saat berziarah. Bahkan, putra kedua almarhumah, Al-Fatih atau biasa dipanggil Petong, tampak terus menatap makam sang ibunda tercinta dengan tatapan mata kosong, sambil sesekali mengusap nisan yang bertuliskan nama sang mami. Petong pun mengaku rindu pada sang mami. Ya dari tadi mau ke mami katanya gitu. Aku pengen ketemu mami, ya udah. Abang kangen nggak sama mami? Kangen. Nggak kuat banget. Anak seumur itu harus kehilangan ibunya, nggak kebayang. Sementara malam harinya, saat digelar tahlilan 7 hari meninggalnya Po Alpa semalam, lagi-lagi kediaman almarhumah dibanjiri keluarga, kerabat, tetangga, dan juga rekan artis hingga membludak. Dari ratusan warga yang memadati lokasi tahlilan, tampak dua sahabat Po Alpa, Irfan Hakim dan Anwar BAB, berbaur bersama warga untuk mengenang sekaligus mendoakan Po Alpa yang kini sudah tenang di haribaannya. Bahkan Anwar sampai takjub melihat banyaknya jamaah yang hadir. Bahagia soal istri, banyak banget yang doain ya. Insya Allah. Ya, jangan nangis lagi. Jangan janji, jangan mau nangis lagi. Kuat. Kira amalan apa ya Po Alpa bisa banyak yang sayang. 7 harian ini aku bener-bener iri banget sama Po Alpa karena banyak banget yang ngajiin, banyak banget yang doain, bahkan banyak banget yang nyumbang makanan, Yasin. Alhamdulillah di luar dugaan semua ya. Prediksi kita tuh jamaah cuman ada di Masjid Al Anwar dan di Musola Taqwa, ternyata itu membeludak. Di luar dugaan, sangka kita paling 500 atau 1000, ternyata itu lebih dari 3000. Itu berkahnya luar biasa kan, masih banyak saat ini di malam ke-7 hari ini, Empo Masya Allah yang ngedoain. Di sisi lain, ketidakhadiran Bang Idung saat ziarah kemarin turut menuai pertanyaan. Tak kunjung ke makam almarhumah bahkan sudah 7 hari. Benarkah Idung masih terpukul karena masih merasa bersalah pernah berbuat kesalahan fatal dulu? Dinikahi sang suami di tahun 2014 silam, tapi siapa sangka jika di awal karirnya Po Alpa justru pernah diselingkuhi oleh Aji Darmaji. Perselingkuhan sang suami itu sempat pula disinggung Po Alpa di salah satu podcast. Lalu, sosok istri seperti apa Po Alpa di mata suami?
Ketahuan selingkuh dia. Selingkuh Bun, gitu. Dulu Bun, maaf ya Bun, saya boro-boro dicium. Baru-baru ini apa? Udah lama. Tapi ada hikmahnya, Apa? semenjak ketahuan selingkuh. Berubah, manggil saya mama. Saya dicium. Dibelai. Kita berumah tangga udah 12 tahun, aman-aman aja. Saya nggak berbuat neko-neko, saya suruh pegang dia, pegang HP. Kalau memang ada yang WA atau apa yang gimana-gimana, silakan. Dia bilang gitu. Ternyata butuh waktu bertahun-tahun buat Po Alpa untuk bisa move on dari perselingkuhan sang suami. Lantas, benarkah selain diselingkuhi, Po Alpa juga sempat tidak dihargai sama sekali oleh Aji Darmaji? Dan mengapa pula akhirnya Po Alpa begitu bucin pada sang suami? 2 tahun nggak bisa move on. Lu udah tamu Bun, ya elah sampai ditutupin backupper sama dia. Lebih menghargai teman perempuannya ketimbang saya. Dulu belum jadi artis. Lu sayang, gue lebih sayang dari lu. Jangankan ibaratnya apa yang gue punya, duit lu pegang, ambil. Ya. Yang penting lu bener sama gue, lu setia, lu sayang, jangan macam-macam apa yang ngomong begitu Bun. Dia mau jadi istri yang baik, mau jadi istri yang ahli surga katanya. Kata dia, gue harus patuh kan. Kalau gue patuh, insya Allah gue masuk surga. Kayak gitu, jadi berusaha untuk patuh. Dan setelah tahun-tahun berlalu, Po Alpa menuai kesuksesan, keluarga mereka pun harmonis dan mesra, bahkan sampai mempunyai anak kembar. Tepatnya di momen Lebaran tahun lalu, tim Silet sempat hadir di rumah baru dan bega almarhumah, serta menyaksikan secara langsung keharmonisan keluarga Po Alpa. Terlihat pula bagaimana akrabnya Po Alpa dengan para tetangga dengan saling bersilaturahmi. Dan inilah eksklusif kenangan terakhir tim Silet bersama Po Alpa. Dia lu tetangga baru jadi ini Pak ya. Bilang Eji. Ngomelin Dede. Maafin Mami. Maafin Mami. Meninggalnya Po Alpa di tengah karirnya yang sedang menanjak memang begitu mengejutkan. Tapi terlepas dari itu, sederet fakta di luar nalar yang terjadi sebelum meninggalnya almarhumah belakangan ini akhirnya juga terkuak ke ruang publik. Apa saja kejadian di luar nalar yang dialami Po Alpa semasa hidup hingga sebelum meninggal? Dan inilah fakta-fakta di luar nalar yang dialami Po Alpa sebelum meninggal. Tepat 1 minggu sebelum Po Alpa meninggal dunia, sang suami Aji Darmaji mengaku mengalami mimpi yang aneh dan mengejutkan, hingga begitu membekas sampai saat ini dalam ingatannya. Di mana dalam mimpi tersebut, Aji melihat sang istri meninggal mengenakan pakaian yang sama persis dengan pakaian yang dipakai saat almarhumah menghembuskan napas terakhirnya Jumat pekan lalu. Selepas itu, barulah Aji menyadari jika mimpi tersebut ternyata bukan sekedar bunga tidur semata, melainkan bisa jadi merupakan sebuah pertanda akan kepergian sang istri tercinta yang tidak bisa dijelaskan secara logika, yang awalnya ia mengira sang istri akan panjang umurnya. Iya, mimpi mau meninggal. Terus saya baik sangka ya mudah-mudahan ya Allah panjang umur gitu, sebaliknya aja kayak gitu. Ternyata Allah berkehendak lain. Mimpi saya kayak jadi kenyataan di Japu. Saya sendiri pun pribadi waktu di rumah sakit ngimpi itu. Seminggu yang lalu sebelum mau meninggal saya nggak ngomong. Takut jadi pikiran atau gimana kayak gitu. Persis dengan pakaian yang itu yang saya peluk pas ampo kita ganti baju kan tuh diusapin. Jauh sebelum Po Alpa menghembuskan napas terakhirnya, atau lebih tepatnya, saat ia merintis karir keartisannya, almarhumah juga sempat mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logis. Ya,
Beberapa kali rumahnya kedatangan hewan-hewan misterius yang tak biasa muncul begitu saja. Di antaranya, kelabang merah berukuran besar, kalajengking hitam, ayam hitam, hingga seekor ular yang tiba-tiba muncul tanpa asal yang jelas. Kehadiran hewan-hewan tersebut sempat membuat keluarga resah dan mengaitkannya dengan hal-hal mistis dan juga pertanda alam. Ya contoh kayak kelabang merah, kayak gitu kan. Pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya kita buka hilang itu kelabang kayak gitu. Kayak ayam kayak gitu. Ayam hitam dibuang di depan garasi. Oh, kalau tanah kuburan itu mah dulu yang awal gue jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini gue dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa? Itu kayak ada yang ngawur. Terus bangkai ayam hitam di sini. Kejadian aneh beraura mistis yang dialami Po Alpa semasa hidup juga ada saat rumahnya beberapa kali dilempari pakaian dalam oleh orang tak dikenal. Insiden ini terjadi secara berulang dan selalu dilakukan pada malam hari. Kejadian ini tentu saja mengundang rasa takut dan juga tanda tanya bagi Po Alpa dan keluarganya. Karena selain dianggap sebagai tindakan teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa juga hal ini berkaitan dengan unsur mistis atau gangguan spiritual. Mengingat benda-benda seperti itu kadang dikaitkan dengan praktik-praktik dalam kepercayaan masyarakat tertentu. Bukan sekali, udah 2 kali, 3 kali itu celana dalam. Ya, yang pertama gue masih nggak heroin. Yang kedua, gue pikir gini, tanah dalam siapa? Sekarang gini gue ngeliat, ya ada keluarga gue yang gede, nggak gede-gede amat. Itu tanah dalam sampai 3 jengkal gitu, gede banget, warnanya hitam. Udah disamperin tuh di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga, laporan lagi abang gua, "Dek, ada lagi, Dek. Celana street nih, tanah dalam," gitu. Jerak dong, gua mau berangkat kerja, dapat kabar lagi begitu. Mau nggak mau gua langsung posting, gua rame-ramein. Itu jauh sebelumnya, itu setahun sebelum sakit kayak gitu. Tuh ada orang jahat nih, kita jangan jahat lagi kayak gitu. Kalau kita jahatin lagi, kita nggak ada bedanya sama dia. Itu makanya Mpok, saya bilang kalau di jalan orang udah bersyukur aja.